Sebagai tawar terhadap pertanyaan yang diajukan di Reddit, satu pengguna menjawab, setelah bekerja di industri hiburan selama lebih dari 40 tahun sekarang, saya bisa jujur mengatakan bahwa mayoritas rekan saya baik tertutup atau terbuka gay. Tetapi banyak dari mereka yang disebutkan pasti tertutup. Namun, industri hiburan selalu condong ke arah gay, bahkan sebelum zaman film bersuara. Warfare Valentino adalah gay and or film bisu. So actor favorite ini yang mana yang gay? Tadi yang bedain itu berangwai sebicara publik. Wara kita jelajahi, Dwayne The Rock Johnson. Bagaimana si Rock tershow? Teman-teman degatnya di bisnis ini dan terus sebenarnya tahu. The desas-desus, dewalaman bertahun-tahun bahwa Dwayne The Rock Johnson sebenarnya gay. Sudah diketahui umum bahwa satu-satunya wanita yang secara terbuka dikaitkan dengan Rocky adalah sahabatnya. Danny Garcia juga menikah dengan The Rock selama 9 tahun sebelum mereka bercerai secara damai, tanpa indikasi masalah pernikahan. Mantan istri Rock sekarang menjadi manajer PR-nya, dan tidak ada desas-desus dengan wanita lain. Meskipun faktanya, dia adalah salah satu bujangan paling diinginkan di dunia, mengingat kesuksesannya yang lintas bidang. The Rock juga secara terbuka mendukung hak-hak LGBT sebelum itu menjadi tren. Dia mendorong teman-teman dan sesama aktornya untuk menerima diri mereka dan mengungkapkan diri beberapa tahun yang lalu. Ulah urus semua detail untuk mewarai pria dan wanita gay yang terbuai Hollywood. Isam ini dapat dan dalam berarti berkarir. Ini mungkin satu-satunya alasan The Rock tidak menerimanya secara terbuka. Tetapi banyak yang percaya dia sebenarnya demikian, namun merahasiakannya untuk mendapatkan kesempatan bermain di kedua sisi ring. Tidak masalah jika The Rock memang seorang homoseksual yang tertutup. Mungkin itu cerdas, mengingat homoseksualitas masih tabu bagi beberapa orang di bisnis gulat. Menjadi bujangan adalah semacam daya jual bagi The Rock sebagai aktor, terutama karena dia dilihat sebagai pahlawan aksi bagi pria dan simbol seks bagi wanita. Ralf Schumacher. Clifford Schumacher wanita pembalap Formula 1, dan saudara dari juara dunia 7 kali Michael Schumacher telah mengungkapkan dirinya sebagai gay. Bercelat sejarah sebagai pembalap paling terkenal di olahraga ini yang melakukannya. Orang Gejarin terus dalam Pret Masabion Stron ia membagikan pengumuman tersebut di Instagram, memposting foto mengharukan dengan manajer bisnisnya dari Prancis, Etienne, dengan keterangan, hal terindah dalam hidup adalah ketika Anda memiliki pasangan yang tepat di sisi Anda dengan siapa Anda dapat berbagi segalanya. Schumacher tidak membuat pernyataan eksplisit. Tetapi aktor Jerman Carmen Geiss mengonfirmasi berita tersebut dalam unggahannya sendiri, menggambarkan keputusan itu sebagai tindakan pembebasan dan penerimaan diri, yang sulit senahawi dan peng selama bertahun-tahun. Kuatsainkan Schumacher menandakan pencapaian penting dalam inklusivitas yang berkembang di olahraga motorsport, sejalan dengan upaya Formula 1 yang semakin besar untuk mendorong keragaman dan penerimaan. Tom Cruise. Mesin Tom Cruise target beta jimuan recallers ballot publikasi mas dipercaya bahwa memiliki hubungan erat dengan pria. Dia dilaporkan telah terlibat dengan beberapa pria di masa lalu dan diduga terlibat dengan beberapa saat ini. Salah satu sumber utama dari rumor ini berasal dari 3 perceraian profil tinggi Cruise dengan aktris Mimi Rogers, Nicole Kidman, dan Katie Holmes. Kritikus dan tabloid sering menunjuk pada pernikahan yang gagal ini sebagai bukti kehidupan pribadi yang alternatif, meskipun tidak ada klaim yang terverifikasi. Misalnya, perceraiannya dengan Nicole Kidman pada 2001 setelah pernikahan selama 1 dekade, memicu kehebohan media yang luas. The Mansion Far akhir mendadak pernikahannya dengan Katie Holmes pada tahun 2012 kembali menghidupkan gosip, dengan beberapa orang yang menyarankan bahwa perpisahan itu dipengaruhi oleh hubungan mendalam Cruise dengan Scientology. Scientology sendiri telah berperan dalam memperkuat rumor-rumor ini. Cruise adalah salah satu anggota paling terkemuka dari gereja tersebut, dan sifatnya yang tertutup telah lama menjadi sumber keingintahuan dan kecurigaan. Dari suatu kodeks yang khusus sebentar posters untuk kelindung citranis, ete mention claim endai flu diverifikan. Cruise hacker inconsistent, ebende rumor guding orientasi seksualnya. Subahan, ia semai mengambil tindakan hukum, tenoak republikasi tabloid, yang menerbitkan cerita palsu yang menyatakan dia gay. Pada awal 2000-an, Cruise menggugat sebuah tabloid Inggris dan seorang aktor film dewasa yang mengklaim memiliki hubungan dengannya, dan memenangkan penyelesaian di kedua kasus tersebut. Cruise menyatakan bahwa rumor semacam itu tidak berdasar dan mengalihkan perhatiannya dari fokus pada karier dan keluarganya. Keanu Reeves. Keanu Reeves korumsi non malis hubungan dengan Sarah Alexandra Grant. And setuanya itu menurut Boris Kimmery di tahun 2019 ketika mereka pergi publik. Penggemar senang melihat sisi Keanu ini, terutama karena dia sangat tertutup tentang kehidupan pribadinya selama sebagian besar kariernya. Namun, privasi yang sama, inilah yang memicu spekulasi bertahun-tahun tentang seksualitasnya. Orang bertanya-tanya mengapa dia tidak berkencan di depan umum atau menetap, dan rumor mulai beredar
Bjorchanan, Dawan Seminar Shiwan, Berbsering Begemengate dengan David Geffen, ada war LGBTQ+ series di Hollywood. Mesun Teagrebuksi yang mendukungnya. Lalu datanglah perannya yang ikonik dalam My Own Private Idaho, memerankan karakter biseksual, dan itu menambah pembicaraan. Kien observation yang referring menenggawi rumor terfor, self force pada sinik sensiduan pribadinya. Iskau lebih tindakannya berpengaruh lebih keras daripada kata-kata, dan jujur, itu memang bagian dari pesonanya. Dan masih banyak yang percaya dia memiliki hubungan dengan David Geffen, dan inilah mengapa dia tidak pernah secara publik menyangkalnya. Hugh Jackman. Jackman telah berbicara secara terbuka tentang persahabatannya yang dekat dengan pria-pria di industri hiburan, termasuk ikatan kuatnya dengan teman lama dan kolaboratornya, John Palermo. Beberapa orang salah mengartikan hubungan ini sebagai romantis, memicu spekulasi. Dalam produksi Broadway ini, Jackman memerankan Peter Allen, seorang penyanyi penulis lagu Australia yang flamboyan dan terbuka gay. Penampilannya yang energik dan meyakinkan, termasuk interaksi romantis dengan lawan main pria, membuat beberapa orang mengaitkan perannya dengan identitas aslinya. Di Hollywood, rumor seringkali muncul dari stereotip atau asumsi tentang bagaimana seseorang berperilaku, berpakaian, atau berinteraksi. Pesona, kecanggihan, dan kenyamanan Jackman dalam menangani tema LGBTQ+ telah disalahartikan oleh sebagian orang sebagai bukti seksualitasnya. Claudius Person Jackman dengan Deborah Lee Furness, pensiun mentorinya, kadang-kadang menjadi sasaran tabloid. Beberapa media gosip menggunakan klaim tak berdasar tentang seksualitasnya untuk mempertanyakan keaslian hubungan mereka. Dia bencaranya wars fragwanya rumor tersebut dengan humor. Bevin Bawais menganggapnya lucu, worse nyajung. Pria ringan hatinya mungkin tanpa sengaja mendorong beberapa orang untuk percaya bahwa ada kebenaran tersembunyi. Jake Gyllenhaal. Dia pernah explore itu. Filmnya pernah film sebagai cerita seksual kepada pria. Tapi saya tidak berpikir saya akan takut jika itu terjadi. Yang membuat banyak orang percaya bahwa itu sebenarnya adalah kebenaran yang coba disembunyikan. Gyllenhaal memiliki persahabatan dekat dengan rekan pria di industri hiburan, termasuk aktor seperti Tom Holland dan Austin Nichols. Kenaksanya terkasih sang fisiknya terhadap teman laki-laki terkadang disalahartikan sebagai romantis. Sementara Gyllenhaal telah berkencan dengan beberapa wanita, termasuk Kirsten Dunst, Reese Witherspoon, dan Taylor Swift. Hubungannya seringkali berumur pendek atau dirahasiakan, membuat beberapa orang berspekulasi tentang kehidupan pribadinya. Gyllenhaal telah vokal tentang dukungannya untuk komunitas LGBTQ+ dan telah menyatakan kebanggaan menjadi bagian dari Brokeback Mountain. Dia pernah mengatakan film tersebut membantu menormalkan cerita cinta LGBTQ+ dan mengubah perspektif. Cooper Koch secara terbuka gay dan telah jujur tentang pengalamannya di industri hiburan. Dia telah membahas tantangan, seperti diberitahu oleh pelatih akting bahwa suaranya terdengar gay yang bisa menghambat karirnya. Meskipun menghadapi hambatan-hambatan ini, Koch tetap autentik pada dirinya sendiri dan terus memperjuangkan representasi. Cooper Koch dikenal karena perannya dalam film-film seperti They Them dan Swallowed, serta serial Netflix Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Penampilan terkenal Koch termasuk film horor They Them, di mana ia berperan sebagai remaja gay di camp terapi konversi, dan Swallowed, a queer body horror film. Pada 2024, ia mendapatkan perhatian signifikan untuk perannya sebagai Eric Menendez dalam Netflix's Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Jared Carmichael. Pada bulan April 2022, selama acara spesial stand-up HBO-nya, Rothaniel Carmichael secara terbuka mengungkapkan dirinya sebagai gay. Berbagi narasi pribadi tentang sejarah keluarganya dan perjalanannya sendiri menuju penerimaan diri. Pengungkapan ini merupakan momen penting dalam karirnya, memperlihatkan komitmennya terhadap keaslian. Tadian dari Semenedis pembora Saturday Night Live dan Golden Globe Awards ke-80 semakin mengukuhkan posisinya di industri hiburan. Pada tahun 2023, Carmichael membintangi film peraih penghargaan Academy Award berjudul Poor Things yang disutradarai oleh Yorgos Lanthimos. Dia juga menyutradarai dan membintangi drama komedi gelap tahun 2021 berjudul On the Count of Three, menandai debut penyutradaraan film fitur pertamanya. Ia setahuan Kenyatshan dengan The Carmichael Show, series sitcom semi-otomatis NBC yang tayang dari 2015 hingga 2017, di mana dia berperan sebagai pencipta dan bintang. Andrew Scott, aktor Irlandia ternama, dikenal berkat perannya yang tak terlupakan sebagai Moriarty yang penuh teka-teki dalam Sherlock dan Hot Priest yang dicintai dalam Fleabag. Terbuka tentang orientasi seksualnya, Scott pertama kali bicara secara publik mengenai hal ini dalam sebuah wawancara di tahun 2013, menekankan bahwa menjadi gay hanyalah fakta dari identitasnya, bukan sebuah kebajikan ataupun
Arasit Hoichit. Benar trends terhadap kehidupan pribadinya telah beresonansi dengan penggemar, menjadikannya suara yang menonjol untuk keaslian dalam industri hiburan. Karier Scott dipenuhi dengan penampilan menonjol. Perannya sebagai Jim Moriarty dalam Sherlock membuatnya meraih BAFTA Television Award untuk aktor pendukung terbaik. Sementara perannya dalam Fleabag mendapat pujian luas dan nominasi Critics' Choice Television Award. Martin Werfung Point, ia mengambil peran yang sangat mengharukan dalam All of Us Strangers, sebuah film yang mengeksplorasi tema cinta dan kehilangan, semakin menunjukkan jangkauan kemampuan aktingnya. Christian Scott turun dan orientasi seksualnya, jadi menjadi kehidupan pribadinya tetap tertutup. Ia bernada Chelin Huanga Randa Paneng dengan penulis Stephen Beresford, Mitsun mereka dilaporkan berpisah pada tahun 2019. Terlepas dari keterbukaannya, Scott menantang label seperti terbuka gay yang dianggapnya sebagai reduktif dan memecah belah. Perspektif ini sejalan dengan fokusnya dalam memerankan karakter yang kompleks dan multidimensi yang beresonansi dengan penonton, terlepas dari identitas pribadi. Jonathan Bailey. Jonathan Bailey, Urangus anchor for the parenting Memphis Anthony Bridgerton, Air Bridgerton di Netflix, Dewey intibawan seksualitasnya. Pada usia awal 20-an, Bailey mengungkapkan dirinya kepada keluarga dan teman-temannya, memprioritaskan kebahagiaannya daripada tekanan industri. Dia telah secara terbuka membahas tantangan menjadi aktor gay, termasuk ketakutan bahwa keterbukaan tentang orientasi seksualnya mungkin menghambat kariernya. Her fonts that Bailey and Swextup secara authentic dan made the skin upon aware bahwa individu LGBTQ+ kawai industri hiburan. Karier Bailey ditandai oleh serangkaian penampilan yang menonjol. Perannya sebagai Anthony Bridgerton membawanya ke pengakuan internasional, dan ia terus menunjukkan keserbagunaannya dengan penampilan dalam produksi seperti Fellow Travelers dan adaptasi film mendatang dari Wicked, di mana ia berperan sebagai Fiero. Meskipun kehadirannya di publik, Bailey menjaga kehidupan pribadinya tetap tertutup. Dia telah mengonfirmasi sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang baik, menekankan pentingnya menjaga beberapa aspek kehidupannya tetap pribadi. Richard Armitage, aktor Inggris terkenal karena perannya dalam trilogi The Hobbit dan serial Netflix Obsession, telah terbuka tentang seksualitasnya. Dia menyatakan kepada teman-teman dekat dan keluarga pada usia 19, tetapi baru pada 2023 ia secara publik membahas seksualitasnya, menyatakan keinginan untuk menjaga kehidupan pribadinya terpisah dari karir profesionalnya. Karir Armitage dibedakan oleh berbagai penampilan yang menonjol. Perannya sebagai Thorin Oakenshield dalam film The Hobbit membuatnya mendapat pujian internasional. Dan perannya dalam Obsession menunjukkan kebolehannya sebagai seorang aktor. Pada tahun 2023, ia membintangi thriller ITV Red Eye, semakin mengukuhkan statusnya di industri tersebut. Meskipun ia secara terbuka mengakui orientasi seksualnya, Armitage tetap menjaga kehidupan pribadinya. Dia telah mengonfirmasi sedang menjalin hubungan dengan pasangan pria, meskipun dia lebih suka menjaga identitas pasangannya tetap pribadi. Reese Ranson dengan fokusnya pada karakter yang beragam dan kompleks. Dia secit beberapa onton, ini meredua orientasi seksualnya. Komitmen Armitage terhadap keahliannya memastikan bahwa penampilannya beresonansi secara universal, melampaui identitas pribadi. Hollywood Scripts tahun 2023, Armitage merenungkan pengalamannya saat tumbuh dewasa, mengungkapkan bahwa ia dibully karena dianggap gay, yang telah mempengaruhi seluruh hidupnya. Pengalaman awal ini telah mempengaruhi pendekatannya terhadap karier dan kehidupan pribadinya, menekankan ketahanannya dan dedikasi terhadap keaslian. Joe Locke adalah aktor Manx yang terkenal karena perannya sebagai Charlie Spring dalam serial Netflix Heartstopper. Locke telah terbuka mengenai orientasi gay sejak umur 12 tahun. Dia pertama kali berterus terang dengan memposting di Instagram setelah memberitahu ibunya, tetapi segera menghapus postingan tersebut karena merasa belum siap untuk berbagi tentang seksualitasnya. Boleh kepada teman-teman dan keluarganya yang sudah tahu. Peran debut Locke sebagai Charlie Spring di Heartstopper membuatnya mendapatkan pujian kritis dan nominasi untuk penampilan utama luar biasa di Emmy Anak-anak dan Keluarga. Sir Kemen, ia memperluas repertuarnya dengan memerankan Billy Maximoff, yang juga dikenal sebagai Wiccan, dalam serial Marvel Agatha All Along. Laki Maeve Hartnell Douglas. Isle of Man. Bersalami balik Kermin High School. Hibigo da privasi sa encounter pribadinya. Thanks siya din overnight advokasinya atas representasi LGBTQ+. Omar Apollo. Return full factor term carry ba orientasi seksualnya dari tahun 2022, dia telah menghadapi tuduhan merayu queer. Yung kaya yang cerdas, dia mengonfirmasi identitasnya dari humor, menulis di Twitter, tidak, kok memang begitu, menggema di kalangan penggemar karena keasliannya. Tanggapan jujur dia mengubah
mengubah momen kontroversi menjadi salah satu pemberdayaan, menunjukkan kebanggaan dan keterbukaannya. Omar, lahir dengan nama Omar Apolonio Velasco, adalah penyanyi penulis lagu Amerika yang dikenal atas perpaduan R&B, pop, dan pengaruh Latin. Album debutnya, Ivory, mendapat pujian kritis, dan single Evergreen menjadi viral di TikTok, membuatnya mendapatkan nominasi Grammy untuk Best New Artist. Pada tahun 2024, ia memulai debut aktingnya dalam film queer karya Luca Guadagnino. Berkonketan rasio meningkat, Omar T. Fuel software pribadi yang tersudup. Perpetuate Sense bahwa karya sing berbicara lebih keras daripada label apapun. Encuti Gatwa. Pada tahun 2023, Encuti Gatwa secara terbuka mengidentifikasi sebagai queer, menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyembunyikannya, tetapi memilih untuk menavigasi identitasnya dengan caranya sendiri. Dia berbagi bagaimana perannya dalam sex education, membantunya merangkul perjalanannya, dan terhubung dengan orang lain dalam situasi serupa. Terwatur sisi seorang aktor Rwanda Skotlandia, paling dikenal berkat perannya yang memenangkan penghargaan sebagai Eric F. Young dalam sex education. Pada tahun 2024, dia mencetak sejarah baru sebagai aktor kulit hitam pertama yang terbuka identitasnya sebagai queer untuk memerankan The Doctor dalam Doctor Who, sebuah pencapaian yang dirayakan karena keragamannya dan inklusivitasnya. Penampilannya terus menginspirasi, memadukan karisma, bakat, dan keaslian. Ketenor. Kini semikaf Finnois Tira lebih seksual pada bulan Oktober tahun 2022 sebagai tanggapan terhadap spekulasi publik dan tuduhan queerbaiting. Sevisa Dewan Britain disebabkan frustasi dengan transfer Tira untuk mengungkapkan identitasnya. Cuman tadi, saya selama memaksa seorang 18 tahun untuk mengungkapkan dirinya. Pesannya yang jujur memicu diskusi tentang menghormati batasan dan tekanan yang dialami aktor muda. Warren, Vegas aktor Inggris, Ferdesa ketenaran by Nick Nelson, The Heartstopper, The Netflix, yang dipuing karena penggambarnya yang tulus tentang anak muda queer. Ikurusin. Is he planetary being the wife and to tondes for duos and I represent the LGBTQ pampering authentics in media. Noah Schnapp. Edis Juancho Chonores in 2024. Noah Schnapp mengungkapkan bahwa ia gay melalui video TikTok yang ringan, menunjukkan bagaimana perjalanannya paralel dengan karakter Will Byers di Stranger Things. Pengumumannya menerima dukungan yang luar biasa dari penggemar, rekan kerja, dan komunitas LGBTQ+, menandai tonggak pribadi yang penting. Noah paling dikenal untuk perannya dalam Stranger Things, di mana ia memerankan Will, sosok sentral dalam alur cerita supernatural acara tersebut. Selain berakting, ia sedang mengejar gelar dalam bidang kewirausahaan dan inovasi di The Wharton School, sambil menyeimbangkan studinya dengan karirnya yang berkembang pesat. We say Meg. When each one made Finnois won awards, Lucas Gage debate is coming out in some Duke episode in podcast Seek Treatment. Dia menceritakan bagaimana sekitar 2014 atau 2015, dia mengikuti audisi untuk adaptasi live action The Little Mermaid, dan selama proses itu, secara terbuka mengungkapkan hubungannya dengan tetangga laki-lakinya. Pengungkapan pribadi ini menandai langkah penting dalam perjalanannya menuju penerimaan diri. Lahir pada tanggal 28 Mei tahun 1995 di San Diego, California, Gage adalah seorang aktor yang dikenal karena perannya di Euphoria dan The White Lotus. Pada tahun 2023, ia menjadi berita utama dengan pernikahan singkatnya dengan penata rambut selebriti Chris Appleton, yang dipimpin oleh Kim Kardashian dan dihadiri oleh Shania Twain. Pernikahan itu berakhir setelah 6 bulan, dengan Gage kemudian menggambarkan peristiwa yang cepat tersebut sebagai hasil dari episode manik, Karen Brar. Pada bulan November dan Storyline Tay, Karen Brar secara terbuka mengungkapkan dirinya sebagai biseksual melalui esai yang tulus di Teen Vogue. Dia merinci perjuangannya dengan kesehatan mental, dampak dari meninggalnya temannya Cameron Boyce, dan perjalanannya menuju penerimaan diri. Brar mengungkapkan bahwa dia pertama kali terbuka kepada teman dekatnya, termasuk Boyce dan Sophie Reynolds, saat momen rentan setelah malam minum berat. Pada Januari tahun 1999 di Redmond, Washington, Brar dikenal terutama untuk perannya di Jesse Disney Channel dan seri film The Diary of a Wimpy Kid. Keterus-terangannya tentang seksualitas dan tantangan kesehatan mentalnya telah dipuji karena menyoroti isu-isu penting dalam industri hiburan. Pada tahun 2018, Callum Scott mengungkapkan kisah coming out yang sangat pribadi melalui single puitisnya yang berjudul No Matter What. Lagu tersebut mencerminkan pengalamannya tentang penerimaan dan penolakan setelah coming out, menampilkan cinta tanpa syarat dari ibunya dan sakit hati karena kehilangan teman. Countem menjadi anthem no Kiss Lane, besa dengan fair di seluruh dunia. Lahir di Kingston upon Hull, Inggris, Callum meraih ketenaran di Britain's Got Talent pada 2015 dengan penampilannya yang emosional dari lagu Dancing on My Own, milik Robin, yang mana Simon Cowell,
disuruh ulang satu audisi terbaik yang pernah ada. Setelah sukses dalam acara itu, Callum merilis album debutnya, Only Human, pada 2018, yang menampilkan lagu-lagu hits seperti You Are The Reason dan What I Miss Most. Kepuangan pendukung bangga surya hak-hak LGBTQ+, Callum mengaraktir platform ini untuk menginspirasi pendaman endas membini pemahaman. Musik self menjadi sarana yang kuat, unik bercerita secara emosional dan representasi LGBTQ+, Hunter Duhan. Hunter Duhan merayakan cinta dan keaslian ketika ia menikahi pasangannya, Fielder Jewett, pada bulan Juni 2022, membagikan foto pernikahan yang penuh kebahagiaan di media sosial yang mendapat dukungan luar biasa. Dikenal karena penampilannya yang menonjol dalam Your Honor bersama Bryan Cranston dan Wednesday di Netflix, kemampuan Hunter untuk memerankan karakter dengan emosi berlapis telah memberikannya pujian kritis. Lahir di Fort Smith, Arkansas, Hunter memulai karirnya dalam film pendek dan peran televisi yang lebih kecil, sebelum mendapatkan bagian signifikan dalam serial drama. Bakatnya bersinar terutama dalam Wednesday, di mana ia memerankan Tyler Galpin, menampilkan jangkauannya sebagai aktor. Keterbukaan Hunter tentang seksualitasnya telah menjadi bagian integral dari citra publiknya, menjadi inspirasi bagi individu LGBTQ+ yang menavigasi perjalanan mereka di industri hiburan. Menyeimbangkan ketenaran yang meningkat dengan advokasi, Hunter terus menantang stereotip sambil membuka jalan menuju keragaman dan inklusi yang lebih besar di Hollywood. Zane Phillips. Zane Phillips selalu menerima identitasnya secara terbuka, menggunakan platformnya untuk menyoroti pentingnya representasi di Hollywood. Dikenal karena penampilannya yang memukau dalam serial hit Hulu, Fire Island, dan serial Supernatural Legacies, Zane membawa kedalaman dan keaslian pada perannya. Penggambarannya tentang karakter queer menawarkan nuansa, menantang stereotip, dan memperluas representasi di layar. Zane sering berbicara tentang kebahagiaan dan tanggung jawab memainkan peran LGBTQ+, menekankan pentingnya penceritaan yang autentik. Meskipun relatif tertutup tentang kehidupan pribadinya, dia tetap menjadi pendukung vokal untuk inklusivitas, menginspirasi orang lain dengan dedikasinya untuk menciptakan ruang di mana semua orang merasa terlihat. Dengan basis penggemar yang terus berkembang dan penampilan yang mengesankan, Zane menjadi suara penting dalam industri ini, memastikan bahwa narasi yang beragam dihidupkan dan dirayakan. Dano Fletcher. Perjalanan Dino Fletcher sebagai aktor gay terbuka ditandai dengan komitmennya terhadap visibilitas dan representasi dalam seni. Dikenal melalui penampilan menonjolnya dalam Banana, Paranoid, dan Humans, Dino memberikan kedalaman dan perasaan yang nyata pada karakternya. Penggambarannya dalam The Normal Heart membuatnya mendapatkan nominasi Olivier Award tahun 2022 untuk aktor pendukung terbaik, memperkokoh reputasinya sebagai pemeran serbaguna dan berbakat. Lahir di Cardiff, Wales, Dino menerima identitasnya sejak awal karirnya, menggunakan platformnya untuk mendukung inklusivitas LGBTQ+ dalam industri hiburan. Suara bangga untuk perubahan, dia mendukung keragaman baik di depan maupun belakang layar. Peran Dino sering mengeksplorasi tema penerimaan dan ketahanan, menggaung dengan penonton di seluruh dunia. Saat dia terus mengambil proyek yang menantang dan bermakna, Dino tetap menjadi kekuatan yang kuat untuk advokasi LGBTQ+ dan mercusuar harapan bagi seniman yang bercita-cita. Sir Ian McKellen. Sir Ian McKellen bukan hanya salah satu aktor paling terkenal di zaman kita, tetapi juga pendukung kuat hak LGBTQ+. Dikenal karena perannya yang ikonik dalam franchise Lord of the Rings dan X-Men, warisan McKellen di luar layar sama menginspirasinya. Tahukah Anda bahwa McKellen mengaku sebagai gay pada tahun 1988 dalam wawancara BBC Radio, sebuah langkah berani pada saat penerimaan LGBTQ+ masih jauh dari meluas? Keputusannya untuk mengaku sebagai gay didorong oleh legislasi bagian 28 yang kontroversial di Inggris yang berusaha melarang promosi homoseksualitas. McKellen tidak hanya menentang undang-undang tersebut secara publik, tetapi juga menjadi anggota pendiri Stonewall, sebuah organisasi hak LGBTQ+ terkemuka di Inggris. Selain si aktivismenya, McKellen sudah berbicara tentang pembebasan yang dia rasakan setelah mengungkapkan identitasnya. Dia pernah mengatakan, "Saya merasa kasihan kepada siapapun yang tidak gay," menekankan kebahagiaan dan kebanggaan yang dia rasakan terhadap identitasnya. Keterbukaan McKellen tentang kehidupan pribadinya telah menjadikannya panutan bagi banyak individu LGBTQ+ di seluruh dunia, menunjukkan bahwa keaslian dan kesuksesan dapat berjalan beriringan. Nicholas Hamilton. Warga Malaysia Nicholas Hamilton, aktor Australia yang menjadi terkenal karena perannya yang mengerikan sebagai Henry Bowers di film It karya Stephen King. Meskipun dia belum membuat pengumuman besar tentang seksualitasnya, Nicholas selalu vokal
Kuitengkornakan untuk komunitas LGBTQ+, dan Rowan Ambriserwana sendiri. Lahir pada tahun 2000 di New South Wales, dia pertama kali menarik perhatian dengan perannya dalam Captain Fantastic dan memperkuat posisinya di Hollywood dengan Chapter 2. Nicholas adalah orang yang tertutup, tetapi keterbukaannya tentang menavigasi kehidupan dan identitas sejalan dengan banyak penggemar. Berbicara tentang benteng Korea yang sebuah gebrakan. Mari kita lanjutkan ke Jack Dylan Grazer. Jack Dylan Grazer. Jack Dylan Grazer, Sherlock Horbenye, di Fondor 2021, ketika dia dengan santai mengungkapkan dirinya sebagai biseksual selama Instagram Live. Cara dia mengatakannya, dengan santai Silenzio Bruno dari karakternya di Luca, membuat penggemar jatuh cinta pada keasliannya. Jack, yang lahir di Los Angeles, menjadi nama terkenal sebagai Eddie Kaspbrak dalam It dan sequelnya. This story still remains di seorang Alberto seluruh film Luca dari Pixar, hingga Roberto Ed Freddy selama film-film Shazam. Energi mudanya dan keberanian untuk menunjukkan kebenarannya di usia muda membuatnya menjadi panutan bagi banyak orang. Sekarang sudah fit dan buat a gangster breakdown show di Hollywood. We Freddy Borch Flydush Dalmoid. Berspinda Jordan Barrett. Jordan Barrett wanita asyong top. Itu film berbeda nyanyi. Another tahun Februari 2021, Jordan menikah dengan sesama model, Fernando Casablancas, dalam sebuah upacara menakjubkan di Ibiza yang dihadiri ikon fashion seperti Kate Moss. Hurricane Australia is tindasan terpka bisexualnya. They brought both into national war. Dari Tom Ford hingga Balmain, and mengkesi warnak sampul majalah. Keterbukaannya tentang kehidupan pribadinya sangat menginspirasi, menunjukkan bahwa bahkan di industri mode yang glamour dan kadang kaku, cinta dan keautentikan dapat bersinar. Berbicara tentang memecahkan norma, perjalanan Kal Penn sama menakjubkannya. Alfen Einstein diri sentang coba Ronnie Blazedo kak Ritz mengungkapkan dirinya sebagai gay melalui memoirnya. You Can't Be Serious. Di dalamnya, dia verbase chanter dengan pial rendeng ser abunder nostrik tenjos. And for a banker, same to me ways kenke dan kejujuran tersebut. Sedikitlah cara peraner yang lucu dalam The Harold and Kumar series, dan waktunya di House. Kal juga terkenal di dunia politik, bekerja di bawah pemerintahan Obama. Kisahnya adalah bukti hidup dengan otentik, dimanapun hidup membawamu. Dan itu membawa kita ke Julian Morris, yang kisahnya menambah lapisan inspirasi lainnya. Julian Morris meluluhkan hati pada bulan Desember 2021 ketika ia merayakan 18 tahun bersama pasangannya, Landon Ross, dengan membagikan unggahan yang menyentuh di Instagram. Momen itu tidak hanya menandai ulang tahun mereka, tetapi juga menjadi cara yang indah untuk tampil terbuka secara publik. Kalian sering di space-nya dalam Pretty Little Liars and Once Upon a Time. Elo main resource in the sales industry ini, besukin bahwa representasi bisa sama kuatnya dalam kehidupan pribadi seperti di layar. Biro ini keywords sa waboy mother penting yung resetted jorbo chur soundary. Spoing penguins daw sorotan. Coleman Domingo, lahir pada tanggal 28 November, tahun 1969 di Philadelphia, Pennsylvania, adalah seorang aktor, penulis naskah, dan sutradara Amerika yang diakui. Fraternity gay, Domingo adalah major advocate terkemuka untuk representasi LGBTQ+ dalam seni. Karirnya mencakup penampilan menonjol di teater, seperti perannya yang dinominasikan Tony dalam The Scottsboro Boys, dan peran televisi yang signifikan, termasuk Victor Strand dalam Fear the Walking. Manuel, ada suni periode buruanga yang ditervi aktivis hak sipil Bayard Rustin, dalam film Rustin, mendapat pujian kritis. Majalah Time menamainya sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2024. Janik Schumann, seorang aktor Jerman yang lahir pada tanggal 30 bulan Juli tahun 1992, secara terbuka mengaku sebagai gay pada bulan Desember tahun 2020 dengan membagikan foto yang menyentuh hati bersama pasangannya di Instagram. Unggahan tersebut mendapatkan dukungan luas dari penggemar dan kolega, menandai momen penting dalam kehidupan pribadinya. Schumann dikenal karena perannya dalam perfilman Jerman dan televisi, termasuk penampilannya dalam Center of My World dan Charité. Keterbukaannya terhadap seksualitasnya telah dipuji karena mempromosikan penerimaan dan keragaman dalam industri hiburan. Lux Pascal, lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1992 di Santiago, Chili, adalah seorang aktris dan aktivis transgender asal Chili. Pada bulan Februari tahun 2021, dia mengumumkan sebagai wanita transgender dalam wawancara dengan YNY, sebuah majalah Chili, di mana dia membahas transisinya dan dukungan dari keluarganya, termasuk saudaranya, aktor Pedro Pascal. Luxus Tirinaper Brauer serial televisi Chili, en produksi teater, serana dibahas atas advokasinya di hak-hak transgender di Amerika Latin. Ronan Rubinstein, lahir pada bulan November
Duquesne 1993 di Rehovot, Israel, secara publik menyatakan diri sebagai biseksual pada bulan April 2021 selama wawancara dengan Variety. Dia mengaitkan perannya sebagai karakter gay di serial televisi 991, Lone Star, yang membantunya menerima seksualitasnya. Keterbukaan Rubinstein telah berpengaruh dalam mendorong diskusi tentang biseksualitas dan representasi di media. Joshua Bassett. Joshua Bassett, seorang aktor dan penyanyi Amerika, lahir pada tanggal 22 Desember 2000, memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari komunitas LGBTQ+ pada bulan Mei 2021. Dalam sebuah wawancara video, dia mengungkapkan kekagumannya pada Harry Styles, menyebutnya menarik, dan kemudian mengonfirmasi orientasi seksualnya dalam sebuah unggahan Instagram, dengan pernyataan, "Cintai siapa yang kamu cintai tanpa rasa malu." Bassett dikenal karena perannya di High School Musical, The Musical, The Series, dan telah merilis beberapa single yang menunjukkan bakat musiknya. David Archuleta. David Archuleta lahir pada 28 Desember tahun 1990 di Miami, Florida, adalah seorang penyanyi Amerika yang terkenal sebagai runner-up di musim ke-7 American Idol. Pada bulan Juni tahun 2021, dia mengungkapkan dirinya sebagai anggota komunitas LGBTQ+ dalam sebuah postingan Instagram. Berbagi pengalamannya menyatukan keyakinannya dengan seksualitasnya. Ayah keberanian Archuleta dalam membagikan kisahnya telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang menavigasi perjalanan serupa. Froy Gutierrez. Froy Gutierrez lahir pada 27 April 1998 di Dallas, Texas, adalah seorang aktor dan penyanyi Amerika yang dikenal karena perannya dalam Teen Wolf dan Cruel Summer. Hingga saat ini, Gutierrez belum secara publik membahas mengenai seksualitasnya. Dia terus membangun karirnya di industri hiburan, mendapatkan pengakuan atas penampilannya dan upaya musiknya.